Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang bagi Bapak Ibu yang berada di tanah air dan selamat pagi bagi Bapak dan Ibu yang berada di Belanda dan sekitarnya. Perkenalkan Bapak Ibu yang saya hormati, saya adalah Rosalin Siburian dan saya adalah ketua dari INP Indonesia. Sebuah kehormatan bagi saya bisa berada di tengah Bapak Ibu sekalian. Acara workshop SDG pada saat ini bertema Technological Approach for Sustainable Development in Indonesia. Kita mempunyai dua sesi. Sesi pertama akan dilaksanakan segera dan sesi kedua akan berlanjut sekitar jam 3:30. Sesi pertama bertema Technology and its Role in Sustainable Development. Lalu sesi kedua bertema The Practice of Technological Approach to Improve Living in Society. Workshop ini terselenggara berkat kerjasama 5 organisasi. Mohon maaf mungkin sedikit panjang, izinkan saya untuk memperkenalkan kelima organisasi tersebut. Ikatan Alumni ITB, INP Indonesia, Nufik Neso Indonesia, SDG Center ITB, dan ICANET. Baik, kita sudah akan memasuki acara hari ini dengan terlebih dahulu kita mendengarkan sambutan dari Ibu Vivi Yulaswati yang mewakili Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bapak Suharto Monoarfa. Untuk Ibu Vivi Yulaswati kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rosa. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, ini saya hanya melihat Ibu Erna Witular, ada Pak Tirto Prakorso, Pak Profesor Cornelis Bloch from the Delft University, dan Bapak Ibu narasumber lainnya, serta Bapak Ibu para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Permohonan maaf kami haturkan dari Bapak Menteri karena beliau pada hari yang sama, waktu yang sama berada di luar kota, sehingga izinkan kami menyampaikan arahan beliau, semoga tidak mengurangi arti penting dari kegiatan ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersilaturahmi pada workshop bertemakan Technological Approach for Sustainable Development in Indonesia. Apresiasi kepada pihak penyelenggara, yaitu Nufik Neso Indonesia, SDG Center ITB, Ikatan Alumni ITB, Asosiasi Intelektual dan Profesional Indonesia, dan ICANET yang telah mengangkat tema ini. Selama 19 bulan terakhir, sangat kita rasakan arti pentingnya teknologi, dimulai saat pembatasan sosial diterapkan untuk mencegah penularan COVID-19, sampai saat ini kita masih pada masa pemulihan. Semakin banyak orang yang terbiasa dengan pembayaran digital, belajar online, konsultasi dokter online, bahkan menikmati konser dan juga keliling museum dari rumah kita masing-masing. Ready or not, transformasi digital akan berlangsung lebih cepat. Perkembangan teknologi seperti pada artificial intelligence, Internet of Things, 3D printing, dan robotik akan semakin masif pemanfaatannya dan menjadi bagian dari new normal kehidupan kita. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sejalan dengan pemulihan ekonomi, pemerintah telah memformulasikan 6 strategi kunci untuk dapat membangun ke depan lebih baik, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, mendorong produktivitas sektor-sektor ekonomi, mengembangkan ekonomi hijau, konektivitas, pemindahan ibu kota negara, dan tentunya transformasi digital. Keenam strategi ini untuk build forward better, menyeimbangkan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan merupakan game changer kita setelah vaksin untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030, sekaligus jalan mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Dari beberapa studi tentang dampak COVID menunjukkan banyak target SDGs terdisrupsi. Meski demikian, Bapak Presiden telah memberikan arahan agar target-target dalam peta jalan SDGs tidak diubah.
Beliau meminta kita melakukan berbagai terobosan, inovasi, dan pendekatan yang tidak business as usual agar target-target SDGs dapat dicapai. Disinilah peran teknologi menjadi sangat berarti dalam era yang saat ini disebut sebagai Decade of Action. Dalam waktu tinggal 8 tahun ke depan, teknologi berperan besar dalam percepatan pencapaian target-target SDGs. Pengembangan teknologi yang mempunyai sofistikasi tinggi, ekosistem dan kelembagaan yang memadai perlu ditumbuhkan untuk menopang ekonomi digital, industri kreatif, sekaligus mewujudkan pembangunan yang rendah karbon. Mewujudkan capaian SDGs berarti kita juga memenuhi komitmen global lainnya dalam mencapai net zero emission pada tahun 2050. Peran teknologi juga penting dalam melokalkan SDG. Pendekatan appropriate technology atau teknologi yang relatif mudah diadaptasi oleh masyarakat desa misalnya dalam penerapan ekonomi sirkular, pembuatan biogas, pembangkit listrik mikrohidro, dan peralatan pengeringan pasca panen perlu dilengkapi dengan strategi replikasinya sehingga pembangunan bisa lebih sistematis dan efisien. Teknologi juga berperan dan diperlukan untuk closing gap, perluasan infrastruktur TIK dan konektivitas, mengurangi kesenjangan informasi, digital divide, dan kegiatan seperti pelatihan dan inkubasi e-commerce bagi UMKM. Aplikasi yang dikembangkan oleh kegiatan Jogotongo di Jawa Tengah dan Sonjo di Jogja misalnya, terbukti meningkatkan ketangguhan masyarakat selama pandemi. Pada prinsipnya, SDG memberikan landasan dan kerangka bagi kita untuk berkolaborasi dalam aksi-aksi nyata, memastikan no one left behind, serta menyeimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, lingkungan yang didukung oleh tata kelola, semuanya harus berjalan seiring. Oleh sebab itu, dari workshop hari ini, saya sangat berharap lahirnya berbagai pemikiran inovatif dan kerjasama kolaboratif antar pemangku kepentingan agar seluruh target-target SDGs Indonesia bisa tercapai tepat waktu. Demikian yang bisa saya sampaikan, selamat berdiskusi, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 20 November, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Mono Arfa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Vivi Yulaswati yang merupakan staf ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bidang sosial dan penanggulangan kemiskinan, sekaligus juga merupakan Kepala Sekretariat Nasional SDGs. Baik, kita akan melanjutkan kepada sambutan berikutnya. Acara ini juga terselenggara berkat dukungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita dengarkan sambutan dari Bapak Duta Besar Mayer Vas. Selamat pagi, selamat siang di Indonesia. Good morning, Bapak Ibu, ladies and gentlemen. Indonesia highly committed in achieving the Sustainable Development Goals. For Indonesia, implementing SDGs means implementing its national development agenda, as shown by national regulation, including Presidential Decree number 59, year 2017, which serve as a legal basis for enacting the implementation of the SDGs. For Indonesia, SDGs remain the most comprehensive target and indicator of sustainable development, since it covers the three important pillars of development, namely economic viability, environmental protection, and social equity. However, COVID-19 pandemic has posed several extra challenges toward SDGs progress. To ensure sustainable and resilient recovery, Indonesia has embarked upon systemic reform in four key areas: social protection system, national health system, disaster resilience system, as well as industry recovery, tourism, and investment toward a green economy.
I believe that cooperation and collaboration among all stakeholders remain the key in addressing the disruption in the achievement of SDGs target. Bapak Ibu, ladies and gentlemen, achieving SDGs target requires significant investment. However, the investment gap for SDGs remains an important aspect. Additional long-term resources need to be mobilized from all resources to implement the 2030 Agenda for Sustainable Development. Furthermore, we need to ensure that the investment for SDGs will always be inclusive and leave no one behind. I also would like to reiterate that international cooperation and support from developed countries are essential to enable developing countries and less developed countries to keep up with technological advances. One of them is through technology transfer. We cannot deny that technology has an important role in overcoming various development challenges in the globalization era. Technology is needed to promote economic growth, build social inclusiveness, empower the poor, and alleviate poverty. It also helps in increasing access to information and knowledge. In this regard, Indonesia is always in favor of encouraging programs to procure affordable technology, especially in rural areas. More importantly, programs that can provide information on agriculture, health, and education for the betterment of Indonesia. The advancement of technology has also enabled us to develop more ways to acquire efficient and clean energy that is essential in achieving the climate target. Whether it is optimizing the production of renewable energy or transforming high-emission fossil energy to a clean fuel technology. Therefore, I believe it is necessary to draw up attention to the decision at COP26 last week and further back to the 2015 Paris Agreement. To reach the global climate goal, technological advancement that might be common to be found in the developed countries shall also be available to other countries. Additionally, the mobilization of the climate finance is also a necessary contribution to mitigate and adapt to climate change. Bapak, Ibu, ladies and gentlemen, concerning the relationship between Indonesia and the Netherlands, I'm pleased that we have numerous cooperation in which the aspect of sustainability is the key. From cooperation on environment, transportation, to agriculture-related palm oil production, sustainability is not only keyword but the way of conduct and orientation of the outcome itself. And it is not only between the government, but also between private and civil society. Whether it is related to the quality of life, poverty eradication, protection of biodiversity, and gender equality, we believe Indonesia-Netherlands cooperation should bring us closer to achieving the SDGs target. I believe that a lot more can be done and should be done. Bapak, Ibu, ladies and gentlemen, I would also like to take this opportunity to convey my appreciation to the organizer of this event, IP Indonesia, SDG Center ITB, Nufik Neso Indonesia, Ikatan Alumni ITB,
Ikatan Alumni Netherlands. I look forward to more collaborative activities and cooperation in the future that will support close cooperation between Indonesia and the Netherlands, especially for the advancement of the implementation of SDGs. I wish you a pleasant and productive session. Terima kasih. Thank you. Baik, terima kasih kepada Bapak Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda, Bapak Duta Besar Meijer Vas. Benar bahwa untuk mencapai SDG, kerjasama tidak hanya antara pemerintah saja, namun juga diperlukan partisipasi swasta dan masyarakat sipil. Kemudian kita akan melanjut kepada sambutan berikutnya. Acara ini juga terselenggara berkat dukungan dari Kedutaan Belanda di Indonesia. Kita akan mendengarkan sambutan dari Her Excellency Ardi Stoyers-Braak. Thank you for this opportunity to speak at this important workshop on the role of technology in the achievement of the Sustainable Development Goals. I commend the organizers, Pak Monowarfa, Pak Meijer Vas, Ibu Reini, for taking the initiative to organize this event. You've chosen an important theme and have invited a relevant group of participants. A theme and a group that speak to the way we as an embassy would like to play a role here in Indonesia. In different ways, both our alumni network and the SDGs form the basis for our work in Indonesia, the backbone. Allow me to explain why that is the case. When it comes to the alumni, we are fortunate to have a big network of alumni here in Indonesia, a network that enables us to further broaden our contacts in different sectors and regions. Some of our alumni who are now in influential positions in Indonesia are present in this workshop. Have a look around in as much as you can do this in a digital room. We have ministers here, former ministers, renowned academics, successful businessmen and businesswomen. An amazing mix, and what they all have in common is that they have studied in the Netherlands. You survived the cold, sampled Dutch delicacies like erwtensoep and poffertjes. You rode a bike, befriended the Dutch, and possibly even tried raw herring. That experience connects you to the Netherlands, and we hope that this is a lasting connection. The Dutch Embassy, as we also emphasize in our outreach to alumni, values this network, and we hope the alumni value their connection with us as well. We understand that such a network requires maintenance and needs to be nurtured, otherwise it may fall apart or lose relevance. Members of the Embassy therefore try to link up with alumni whenever we travel in Indonesia. So did, for instance, Pak Lambert, our ambassador, when he visited Semarang last month. The Alumni Challenge on climate adaptation was another way in which we tried to work with and build our alumni network. The challenge was a great success. After the opening event with Alumni Minister Siti Nurbaya, more than 30 project proposals were received. We followed the implementation of the two proposals that won the challenge with great interest. One is a campaign against wasting water, and the other focuses on sustainable coffee production. Check our social media channels if you want to learn more about these two projects. In short, alumni help us do our job better here in Indonesia. You help us to better understand the local situation and how we can best play our role, as you know both the Netherlands and Indonesia. You help us to amplify our messages, and so you are all ambassadors for the Netherlands. Thank you for that. Turning to the SDGs, another steady basis in our work. They help us put our activities and what we aim for in a relevant context. It is the achievement of the SDGs that we hope all our work can contribute to, which is reflected in our slogan and mission as Embassy, Indonesia and the Netherlands, co-creating a better future. We always try to see how our programs can contribute to several SDGs, whether working on human rights, rule of law, water, climate or agriculture. And we aim, where possible, to make use of best practices and lessons learned to introduce innovation. And we acknowledge the importance of technology to overcome challenges, accelerate and scale up solutions that are relevant for sustainable development. For example, when working on water management or renewable energy. Take the tidal bridge project in the Larantuka Strait, Flores. The project combines the construction of a floating bridge with that of the world's largest tidal power plant. The aim is to deliver renewable energy to the population in the region and improve access to both sides of the strait.
As an embassy, we are keenly aware that at times there is a big gap between what is intended and what is achieved in reality. We therefore attach importance to a good monitoring and evaluation framework for our work. And the terms of reference for this workshop indicates that you do too. Please feel free to share your feedback on how we can improve or ideas on where else we could usefully engage. We are very open to this feedback. I thank you for your attention and I wish you a fruitful and constructive discussion. Terima kasih banyak. Baik, benar sekali seperti yang disampaikan oleh Ibu Ardi Stoyes-Braken bahwa kerjasama antar dua negara itu penting. Acara workshop ini terselenggara juga melibatkan banyak sekali alumni, terutama alumni ITB yang merupakan alumni Belanda yang pernah menempuh pendidikan di negara Belanda. Baik, berikutnya kita mendengarkan sambutan dari Ibu Rektor, yaitu Ibu Profesor Reni Wirahadikusuma, PhD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suharso Monoarfa, Menteri Bappenas, Bapak Meijer Vas, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, His Excellency Lambert Grange, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Bapak Gembong Primajaya, Ketua Ikatan Alumni ITB, serta para pembicara dan peserta hadirin sekalian yang kami hormati. Salam sejahtera, selamat siang. Tentunya tidak henti-hentinya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya lah kita hadir di acara workshop SDGs, Technological Approach for Sustainable Development in Indonesia, kita semua dalam keadaan sehat. Global warming atau pemanasan global telah menjadi ancaman bagi sebagian besar umat manusia, juga kepada penduduk Indonesia. Nah, dampak dari pemanasan global sudah muncul seperti perubahan cuaca yang ekstrim, naiknya level ketinggian air laut yang menjadi lebih asam sehingga merusak ekosistem laut, kelangkaan air di belahan bumi tertentu, dan juga sebaliknya kenaikan curah hujan yang ekstrim di belahan bumi lainnya, serta banyak sekali efek-efek negatif lainnya. Pemanasan global juga kita rasakan sama-sama di Indonesia, misalnya perubahan awal musim kemarau dan penghujan. Ya, saat ini di Jakarta, di Bandung, ini hujan deras setiap sore, sangat deras. Apabila suhu bumi naik melebihi 1,5 derajat Celcius saja, maka perubahan iklim akan lebih ekstrim lagi dan akan sangat membahayakan bagi seluruh umat manusia. Teknologi merupakan tools atau alat yang dapat membantu kita meningkatkan kinerja ekonomi dan pembangunan di suatu negara. Namun kemajuan teknologi juga sebaliknya dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Misalnya pengembangan teknologi untuk berkendara mampu membantu manusia untuk beraktivitas dan mobilisasi, sangat membantu kita dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Namun dampak negatifnya kepada lingkungan seperti sumbangan polusi udara dan emisi CO2 akibat kendaraan ini menyumbangkan emisi gas rumah kaca yang cukup besar. Oleh sebab itu, kita harus mengembangkan teknologi yang sebaiknya ataupun harus merupakan teknologi ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan itu apa sebenarnya? Jadi kalau kita melihat definisi yang sering digunakan, sustainable development is a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Jadi pengembangan-pengembangan yang kita lakukan mengarah kepada Sustainable Development Goals ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga
tidak memberi dampak yang buruk bagi generasi ke depan. Jadi generasi ke depan, anak cucu kita juga punya kebutuhan, ya, needs yang sama dengan saat ini, dan semoga kita mewarisi kondisi lingkungan alam ini yang tidak lebih buruk dari saat ini kita menikmatinya. SDGs mengedepankan indikator yang mensinergikan pembangunan manusia, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tentunya seringkali ini sangat conflicting. Disitulah tantangannya. Nah, kegiatan workshop kali ini bertujuan untuk membahas relevansi pembangunan berkelanjutan dalam konteks negara kita Indonesia. Melihat dari pendekatan teknologi dan kebermanfaatan dari proyek-proyek SDGs. ITB telah berusaha untuk membantu mengembangkan teknologi yang diharapkan dapat menjadi solusi. Beberapa karya yang akhir-akhir ini barangkali bisa disampaikan, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, geopor, teknologi jalan berpori sebagai pengganti paving block yang memungkinkan resapan air ke dalam tanah. Geopor ini merupakan karya dari salah satu peneliti kami, Profesor Bambang Sunendar dan timnya. Contoh lain yang kedua, teknologi pengolahan air ramah lingkungan atau aquaculture yang berkelanjutan dan teknik closed loop. Nah, ini juga dikembangkan oleh salah satu peneliti kami, yaitu Profesor Gede Suwantika dari SITH ITB. Nah, beliau pada workshop yang hari ini akan memaparkan pengalaman dan manfaat dari aplikasi inovasi beliau. Dan contoh yang ketiga dari FTI ITB, karya Dr. Tito tentang biofuel, ya, dari minyak nabati. Dan beliau juga mendapat kesempatan untuk menyampaikan pengalaman beliau dalam hal pengembangan dan aplikasi serta manfaatnya. Dan untuk ketiga produk ini mungkin kita bisa mengembangkan lebih lanjut dengan kolaborasi dari Bapak Ibu sekalian hadirin siang hari ini. Dan masih banyak lagi teknologi ramah lingkungan yang dikembangkan oleh ITB dan juga oleh universitas-universitas lain, lembagaan lain. Kita tentunya ini sesuatu tugas besar yang harus dilaksanakan bersama-sama. Di samping itu, berbagai pusat penelitian di ITB juga sangat mendukung agenda SDGs nasional ini. Nah, kita semua memahami, ya, bahwa jalan menuju sustainable development sangatlah tidak mudah. Non-binding nature ini juga mempersulit, ya. Jadi kita harus ada kesepahaman terhadap hal-hal yang urgent sehingga menghasilkan policy yang efektif. Nah, kita semua harus komit untuk bekerja sama lintas sektor. Kami pikir hal ini adalah kuncinya. Jadi komitmen, kerjasama, dan lintas sektor. Jadi ITB akan berkontribusi nyata, komit pada setiap upaya nasional. Nah, sebagai penutup, izinkan kami mengucapkan terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya dari Nufikneso, SDG Center ITB, Ikatan Alumni ITB, INP Indonesia, dan juga IKANET. Jadi dengan kerjasama beliau-beliau ini membangun terus sinergi dan kolaborasi dan network sehingga terlaksana kegiatan siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rektor ITB, Ibu Reni Wirahadikusuma. Seperti yang disebutkan beliau, beberapa teknologi telah dikembangkan oleh ITB dan bertujuan untuk mendukung agenda SDG. Selain itu juga Ibu Rektor menegaskan sangat dibutuhkannya komitmen dan kerjasama lintas sektor untuk pencapaian SDG. Baiklah, sebagai sambutan terakhir kita mendengarkan dari Direktur Nufikneso, Bapak Pieter van Taal. Hello, good afternoon everybody. I'm so happy we are supporting the continuation of our discussions on how to achieve the Sustainable Development Goals, which are so important for Indonesia and for the Netherlands. Thank you very much, Minister Munuwarfa. Thank you very much, Ambassador Maya Vaz, Ambassador Grijns,
Ibu Vira Hadikusuma, director from ITB, and of course our friends from ICANNET and IP. And I'm looking forward to listen to many interesting speeches, including one by my old friend Erna Witoulaar. Thank you so much, Ibu Erna, for joining us this afternoon. Bambang Brojonegoro, former minister, also present this afternoon, and many other important and interesting resource persons. Thank you for joining us all this afternoon in this seminar, and I'm sure you will listen to interesting discussions and important conclusions. Thank you. Thank you to Peter van Tel. Baiklah, kita akan segera memasuki sesi pertama. Saya menyampaikan kepada para Bapak Ibu yang merupakan international participants. So for our international participants, this workshop will be conducted mainly in Bahasa Indonesia. We kindly ask for your understanding. However, we have international experts from the Netherlands who will be sharing their knowledge on sustainable development in English. Baiklah, kita akan memasuki sesi pertama. Dan saya ingin memperkenalkan moderator kita hari ini untuk sesi pertama, yaitu Bapak Barman Tambunan. Bapak Barman Tambunan merupakan alumni Belanda juga dan mendapatkan PhD dari Royal Melbourne Institute of Technology University, dan Bapak Barman merupakan direktur untuk Material Technology Center BPPT yang sekarang merupakan BRIN. Kepada Bapak Barman Tambunan, kami persilakan, dan Bapak Ibu peserta workshop, silakan mengikuti sesi pertama dari workshop ini. Terima kasih kepada Ibu Rosalin Siburan yang sudah memulai dan membuka acara workshop SDGs pada hari ini dengan tema Technology Approach for Sustainable Development di Indonesia, dan dihadiri oleh tadi diwakili ya Menteri Bappenas, dan kemudian juga diwakili Ibu Vivi Sulaswati, Ibu Bapak Duta Besar Indonesia untuk Belanda, dan juga Duta Besar Belanda untuk Indonesia, dan juga Ibu Rektor ITB, Ibu Reni Vira Hadikusuma, dan juga tadi dari terakhir NESO Indonesian Director ya yang sudah menyampaikan. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan ya sehingga kita bisa hadir dalam acara workshop SDGs ini. Izin selanjutnya saya akan memoderatori sesi pertama ini yang akan menghadirkan para pembicara kunci kita yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Oke, pertama perkenalkan dulu, saya Barman Tambunan ya, mewakili dari tim organizer. Saya dari Presidium ICANNET, Ikatan Keluarga dan Alumni Nederland, yang akan memoderatori untuk acara pertama ini. Pada sesi pertama, kita akan menghadirkan 6 keynote speaker yang tentunya sudah sangat sering kita dengar dalam berbagai forum nasional maupun internasional. Pada siang hari ini waktu Indonesia ya, dan waktu pagi nih di negeri Belanda pastinya ya. Jadi para pembicara kunci pada siang hari ini yang saya hormati akan menyampaikan pemikiran, wawasan, pandangannya ya terkait dengan tema kita pada acara SDGs yang diselenggarakan bersama, tadi sudah disebutkan oleh Nufik, NESO Indonesia, SDG Center ITB, Ikatan Alumni ITB, dan IP Indonesia. Dan beserta ICANNET yang akan terus mencoba untuk membawa isu ini. Selanjutnya sebelum dimulai, kita akan mulai dengan keynote speaker yang pertama. Sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Erna Witoulaar. Selamat siang Ibu Erna. Selamat siang Pak Bambang. Ya, selamat siang. Mohon izin Ibu, saya akan membacakan riwayat hidup Ibu. Tidak saya share, saya bacakan aja Ibu ya, karena pasti banyak. Jangan panjang-panjang Pak. Ya, jadi Ibu Erna Witoulaar ini adalah mantan Duta Besar khusus PBB untuk tujuan pembangunan Milenium di Asia Pasifik ya, MDGs ya.
Ibu Erna lulus dari Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 74 dan menyelesaikan studi pascasarjana di bidang ekologi manusia di Universitas Indonesia tahun 93 dan mendapatkan doktor kehormatan ya Bu dari Griffith University Brisbane Australia pada tahun 2019. Ibu Erna Witoelar adalah mantan Duta Besar Khusus PBB, kemudian juga Menteri Pemukiman dan Pembangunan Daerah Indonesia tahun 99-2001, Presiden Konsumen Internasional tahun 91-97 dan juga anggota Komisi Global Pendayaan Hukum Kaum Miskin ya Bu. Ini luar biasa, saya baru dengar nih Bu, dan Komisi Keamanan Global, Keadilan dan Tata Kelola, dan juga masih banyak lagi yang sudah diwakili oleh Ibu yang terkait dengan internasional, terkait dengan di Dewan di Cina dan sebagainya. Kepada Ibu Erna Witoelar, saya persilakan Bu, kita beri waktu 10 menit untuk menyampaikan paparannya pada siang hari ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Barman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga sekali bahwa alma mater saya ITB sekarang akhirnya mempunyai minat terhadap SDGs. Tentu udah lama, tapi sekarang baru yang kedengaran semua. Alhamdulillah. Your Excellencies dan para menteri dan yang bisa banggakan, Rektor ITB yang tercinta maupun saudara Peter Fantel. Tugas saya adalah seperti disebutkan, to revisit the concept of sustainable development. Jadi saya akan memberikan. Belum tampil ya Bu? Belum sebentar. Ya. Baik, jadi judulnya saya sebut mengkaji kembali konsep pembangunan berkelanjutan sebagai terjemahan dari revisit the concept of sustainable development. Saya akan dengan singkat dalam satu gambar menunjukkan bagaimana perjalanan konsep pembangunan berkelanjutan itu. Ya, jadi sustainable development dimulai di tahun 83 oleh Komisi Brundtland dengan lahirnya buku ini, Our Common Future, ya, dan kemudian perjalanan kenapa dibuat? Karena sebelumnya lingkungan hidup itu masih tentang alam dan lingkungan hidup dan dirasa kurang bisa menggalang keterlibatan banyak pihak. Karenanya untuk dunia usaha dan pemerintah dilihat bagaimana relevansi ekonominya dan untuk kelompok-kelompok masyarakat NGO bagaimana relevansi sosialnya, sehingga lahirlah konsep ini dan terus sepanjang perjalanan dari tahun 83 sampai ditetapkannya kesepakatan global yang namanya tujuan pembangunan milenium itu banyak melalui berbagai pertemuan-pertemuan global, kesepakatan-kesepakatan global yang menghasilkan berbagai kesepakatan dari konsep-konsep di dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Misalnya perubahan iklim. Perubahan iklim yang baru dimulai diangkat tahun 95 dengan COP1, sekarang tahu-tahu kita udah sampai di COP26. Ya, dan di COP yang terkenal di Paris itu di tahun yang bersamaan dengan SDGs, sehingga komitmen dari kedua kesepakatan global itu sangat terasa dan sangat dikenal oleh berbagai pihak. Ya. Sebelumnya, waktu konsep pembangunan berkelanjutan itu masih sederhana, maka dihasilkan tujuan pembangunan milenium, Millennium Development Goals, tapi itu tidak banyak yang tidak puas karena tidak cukup melibatkan semua, sehingga waktu di Rio ini orang udah mulai ribut, pokoknya MDGs jangan dilanjutin lagi, kita perlu punya kesepakatan yang baru, sehingga banyak orang kemudian membuat berbagai pertemuan, ratusan pertemuan di seluruh dunia untuk membuat konsep dari SDGs. Ya, jadi sebetulnya tokoh saksi hidup dari konsep pembangunan berkelanjutan itu adalah Pak Emil Salim, karena beliau adalah anggota dari Brundtland Commission. Ya, sayang sekali panitia tidak berhasil memperoleh beliau. Ya, lumayanlah saya sedikit paham. Jadi menurut beliau itu pembangunan berkelanjutan itu betul-betul secara historis mengganti paradigma pembangunan dari tadinya eksploitasi sumber daya menuju pengayaan sumber daya.
dari tidak terbarukan menjadi terbarukan, khusus bagi sumber daya alam dan energi. Dari hanya biaya ekonomi saja menjadi biaya ekonomi plus internalisasi dari biaya sosial dan biaya lingkungan. Begitu pula tanpa pengendalian biocapacity, kemudian menjadi dengan pengendalian kapasitas ekosistem untuk menghasilkan sumber daya biologis yang dipakai manusia maupun menyerap limbah dari manusia. Dan perhitung-hitungan ekonominya dari hanya produk domestik bruto menuju ke indikator kesejahteraan rakyat, atau well-being indikator. Ini sudah sering kita lihat bagaimana evolusi konsep pembangunan berkelanjutan itu dari hanya 3 pilar, ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang awalnya people, planet, profit, profitnya ganti prosperity biar lebih santun gitu, yang menghasilkan juga lahirnya MDGs. Kemudian itu dirasakan kurang, ditambahkan ya dengan aspek kemitraan dan perdamaian. Ini yang menghasilkan konsep pembangunan berkelanjutan yang lebih utuh, dan kemudian itu yang diperluas menjadi SDGs. Nah, inilah SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan, 17 tujuannya, yang kesemuanya itu mempunyai proses-proses sendiri yang sangat partisipatif, sangat inklusif, sehingga mencakup banyak minat. Kalau kita bandingkan MDGs ke SDGs, ya, maka MDGs memang masih sangat terbatas tujuannya maupun targetnya, dan juga sementara SDGs itu sudah lebih sangat luas ya, karena proses yang partisipatif itu. Ya, juga di MDGs itu masih sangat umum, dan di SDGs diusahakan untuk lebih terukur. Jadi ini adalah suatu perubahan yang cukup berarti, yang sangat berarti dari MDGs ke SDGs. Ya, kalau kita lihat loh, ujuk-ujuk ada 17 tujuan pembangunan milenium itu dari mana aja gitu. Itu yang saya bilang tadi, ya, banyak proses-proses sebelumnya, ada yang mempunyai komitmen terhadap kesetaraan gender, itu di tiap konferensi dunia bikin women's stand, tenda perempuan, di mana mereka memasukkan komitmen kesetaraan gender di berbagai isu. Jadi ada gender dengan air, gender dengan hutan, gender di perkotaan, dan sebagainya. Jadi begitu pula. Mohon izin Ibu, mohon izin Bu, masih 3 menit lagi ya Bu. Ya, sudah, ini sudah lama. Jadi berbagai isu tersebut itu kemudian menjadikan goals ini, ya, dan prinsip-prinsipnya itu seperti yang dinyatakan itu adalah hidup dalam limitation, keterbatasan lingkungan hidup, tapi juga kita perlu memastikan masyarakat yang kuat, sehat, dan berkeadilan. Ya, karenanya itu juga untuk itu kita perlu menggunakan ekonomi yang berkelanjutan, ilmu pengetahuan yang sahih, dan mengutamakan good governance. Jadi ini untuk bergerak dalam limit lingkungan, ya, dan menghasilkan just society, maka ekonomi kita perlu sustainable, ilmunya sahih, dan tata kelola. Teknologi berperan dalam pencapaian semua SDGs. Coba aja lihat, dari SDGs 1 sampai 17 tidak ada yang tidak bisa menggunakan teknologi untuk solusi. Ya, ada yang menggunakan berbagai teknologi, baik itu untuk menyebabkan berbagai masalah lingkungan itu dan sosial itu diperbaiki dan cara pembangunannya menjadi lebih berkelanjutan. Apakah itu juga teknologi menyebabkan pengurangan dari dampak negatif kerusakan lingkungan, ya, dan juga teknologi mengukur dan menganalisa manajemen penggunaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup. Tadi juga sudah disebutkan mengenai manfaat teknologi informasi. Jadi demikianlah tugas saya, hanyalah mengantarkan mengenai bagaimana pembangunan berkelanjutan dan kemudian mendapat intervensi teknologi
yang sangat luas, yang sangat besar. Saya ucapkan terima kasih, selamat bagi para pembicara selanjutnya yang akan menjelaskan masing-masing mengenai teknologi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sangat luar biasa Ibu Ena Witular sudah menyampaikan mengenai tadi ya bahwa perjalanan konsep pembangunan berkelanjutan ini melalui satu kesepakatan global Bu ya, dan ternyata ini merupakan perubahan yang sangat besar Bu ya, dari MDG ke SDG, di mana 17 tujuan itu tidak timbul begitu saja ya, tapi melalui satu proses yang sangat banyak. Intinya adalah di ekonomi dan semuanya itu menggunakan teknologi untuk mendapatkan solusinya. Terima kasih Ibu atas penyampaiannya. Selanjutnya kita masuk ke pembicara kedua, Bapak Prof. Cornelis Blok. Our next speaker is Mr. Honorable Prof. Cornelis Blok. Thank you very much. How are you, Prof. Cornelis Blok? Yeah, good morning. Good afternoon, I must say. Yeah, yes. Welcome to Indonesia through this Zoom. Thank you very much. I'm presenting the committee that will be able to attend this SDG event as a keynote speaker. Welcome you through this Zoom. Mr. Cornelius, even I will represent your curriculum vitae. Cornelis Blok is a professor of energy system analysis at Faculty of Technology, Policy and Management at TU Delft. He studied physics at Utrecht University and received a PhD degree in 1991. In 1984, he was one of the founders of Ecofis, now part of Navigan. He is lead author for the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, and chairman of the Netherlands Energy Research Alliance, or NERA. So please, for the Honorable Prof. Cornelis Blok, I invite you to deliver your presentation this afternoon for 10 minutes, Mr. Professor. Yeah, thank you very much. I hope you see my screen. So yes, thank you for the kind invitation to join this workshop. And I'd like to share with you about one of the important sustainable development goals is sustainable energy for everyone, for all. So I'd like to share some of the experience that we have in the Netherlands on that. So, and I want to talk first about electricity, how our electricity supply is changing, and then move broader into biofuels and other fuels, and finalize with long-term perspective for the European Union. So let me first share how what role renewable energy is playing now in the Netherlands. And you see that in this picture. You see that about a quarter is now coming from renewable energy sources. And solar energy is important, wind on land and at sea, and bioenergy. We don't have hydropower, but the rest is still conventional energy, coal, and mainly natural gas. But that is likely to change, as you see here in this picture. We have although we will lagging a little bit behind when it comes to the electricity transition, we are now rapidly catching up. And we see that, say, where we are now about a quarter of renewables, that will in 2030 be more than 3/4 of renewables. So in 10 years, we'll make an entire transition. The role of bioenergy is small and will not grow because bioenergy is often used in the form of co-firing in coal-fired power plants, but coal-fired power plants will be closed down in the Netherlands because they have too high greenhouse gas emissions. Solar energy is rapidly growing, but the most important one will be wind energy, and initially mainly onshore, but increasingly offshore. So offshore wind energy will become the backbone of our electricity system. And currently that is already, the plans were already to go to 3/4, but probably it will go to 90%. You may ask yourself how we balance a system with so much wind energy. And one of the key elements there is that we are part of the bigger European system, and all countries are moving to that direction. And we have a strong international electricity grid. What are the policies to get to such high shares of renewables? And we have basically 3 policies. And
feed-in tariffs that are in many countries are also applied in the Netherlands, but especially for onshore renewables, for onshore wind farms, for solar farms, but also for bioenergy, for example. There is a competitive element in it, and it's not only applicable to renewable energy, but also to other options like carbon capture and storage. The second that was very important was net metering, especially for domestic application of photovoltaic solar energy. Very attractive because we have high electricity prices. But of course, a country cannot completely run on net metering, because who then should pay for the grid and all the services? So that will be gradually abandoned. And what is now becoming the most important one, that's renewable energy auctions. And that is especially done for offshore wind energy. And as I said, that will become the most important part of our system. Say, sites are prepared by the government. The transmission system operation will take care of the grid connection. And then project developers can bid to build a wind farm. And we talk now about wind farms of 300, 500, 1,000 megawatt. And we already had the first subsidy-free tenders. So it has become, offshore wind also has become very affordable and a very cheap energy source. So there are very companies that can build such farms now without subsidy. In other EU countries, there is in general a strong emphasis on solar and wind energy, but other options play a role as well. Hydropower in countries that have geography for that. Nuclear energy, there is strong preference. Some countries want it very much, and some are even abandoning nuclear energy, but it definitely will play a role. As I said, international grid connections are extremely important, and there will also be one single market for electricity. And then let me move further to bioenergy. And you see here what role bioenergy plays in the total of renewable sources. You see about half of the renewable energy in the Netherlands is bioenergy. I already discussed this one, solar and wind, but bioenergy is used for electricity production, but more important, biofuels, and even more heat. So the use of bioenergy for heating applications in industry, but also in domestic applications. What are the policies to support bioenergy? And I said this is a mistake. It's not renewable electricity policies, but renewable energy policies for fuels. Also, as I said, we have a feed-in system for fuels, so that's the same system. For stationary applications, for example, for large industrial boilers that can play a role. The second is we have biofuel mandates for automotive applications of bioenergy. And that's now, say, there is an obligation to have 16% biofuels in gasoline and diesel and other fuels. And that is not really 16% because there is a complex system with some fuels can count double, especially advanced biofuels. They have a higher value. So it's a complex system, but say that we have now about 10% of the fuels that if you go to the gasoline station, then about 10% of the fuel that you put in your tank is biofuels. And we also had a subsidy scheme for wood stove, for domestic wood stoves, but because that caused a lot of local air pollution, that system is stopped now. And that's to some extent a representation of the issue, say, because bioenergy in the Netherlands, but also in Europe, is heavily contested, often not correctly, but there's a lot of social debate about bioenergy. And there are several concerns, for example, the life cycle emissions. Still 3 minutes left, Professor. Yeah. 3 minutes. Yeah. Okay, thank you. The life cycle emissions are an important issue.
there are emissions up in the supply chain, and the CO2 emission savings may not be as large as they look. And therefore the European Union, so collectively we have put requirements that there must be a minimum of CO2 savings of initially 50% and 70% compared to fossil fuel use. Another important point is the indirect land use change. So the mechanism that even if you don't have biofuel produced on land, that's completely fine. There will be still shifts in production, and that may lead to deforestation or other destruction of natural ecosystems. And that has also been an important concern, and that was one of the reasons that there is now a ban on biofuels with, or a phase out, I must rather say, on biofuels with a high risk of indirect land use change, and palm oil is one of them. And some of you may be aware of discussions that are there on this point between the European Union and Indonesia and other countries. And a recent topic is the carbon debt, the fact that even if biofuels is a climate neutral energy source, there will be a delay between harvesting and regrowth. So that has not led to regulation, but it is an important point of concern. Many companies try to avoid biofuels that have a long period of regrowth. But having said that, I think all these issues can be solved and can be very well solved, but still the debate is going on biofuels in the Netherlands. Another 1 minute, Mr. Professor. Yeah, thank you. Let me finalize with giving a long-term outlook. This is how the final energy use in the European Union is looking like. Say, you see on the first 3 bars that, okay, fossil fuels are being reduced, but they still play a very important role, even up to 2030. But by 2050, you must have a complete makeover of our energy system, leading to a number of elements. Energy efficiency plays a large role, leading to a reduction in the European Union of total final energy use, despite continuing economic growth. The second is an important role of electricity. Say that will be 40 or 50% of our electricity consumption, of our final electricity consumption. And but of course we also need fuels. And for fuels, we first of all think, of course, about bioenergy, indicated here in green. But we are also strongly developing new types of energy carriers for final energy use. And we must here mention hydrogen, but also other fuels that are based on renewable sources, especially electricity from solar and wind. So we call it e-liquids and e-gas, and they are expected to play an important role in the year 2050 as well. So that is my final point. So we are working on a transition now, but an important part of the transition, and especially the entire system transition, which means the transition of not only production, but also of intermediate energy carriers and the demand side, is still ahead of us. So thank you very much. So thank you very much, Professor, for the very interesting presentation that has been delivered. You share about the renewable energy and electricity in Netherlands, still coal and natural gas dominate. The most important is wind energy. Yes, I know wind energy is everywhere and the backbone of the electricity system. About the renewable energy policies in Netherlands, thank you, and also ban of biofuels, yeah, with high indirect land use changes like palm oil. Thank you very much, Professor, for your very good presentation. Yeah, it's a pleasure. I will continue with the next presenter. Selamat siang, Pak Prof. Bambang yang sudah hadir bersama kami di sini. Dan luar biasa, Pak Bambang. Pak Bambang adalah satu alumni dengan saya di SMA Pangudi Luhur, izin menyebutkan. Jadi izin Pak Prof. Bambang menyampaikan sedikit mengenai profil dari Pak Prof. Bambang sebelum menyampaikan narasi. Jadi
Pak Bambang lahir di Jakarta tanggal 3 Oktober, meraih gelar S3 dalam bidang Urban and Regional Planning for the University of Illinois at Urban Campaign Amerika Serikat. Pak Bambang mulai karir sebagai akademisi, peneliti, dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, kemudian tunjuk menjadi Dirjen Riset dan Pelatihan di Islamic Development Bank Jeddah, dan kemudian setelah itu berkarir sebagai birokrat ya Pak Bambang di Kementerian Keuangan, kemudian dimulai dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal, akhirnya menjadi Menteri Keuangan, dan kemudian terakhir menjadi Menteri Riset dan Teknologi ya, sebelumnya sebagai Kepala Bappenas ya. Dan sekarang Pak Bambang menjabat sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen di beberapa tempat di Indonesia. Pak Bambang akan menyampaikan terkait dengan tema SDGs dan ekonomi sirkular pada siang hari ini. Waktunya 10 menit Pak Prof. Bambang untuk menyampaikan paparan. Terima kasih Pak Prof. Bambang. Ya. Terima kasih Mas Darman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat para pembicara, Bu Erna, Profesor Brok, dan para pembicara lainnya, dan juga tentunya tadi Ibu Rektor ITB, perwakilan dari Bappenas, dan juga dari Nufik Meso. Nah, kenapa pada kesempatan siang hari ini atau sore hari ini saya bicara ekonomi sirkuler sebagai salah satu implementasi nyata dari SDG. Tadi Ibu Erna sudah menjelaskan mengenai konsep SDG dan bagaimana SDG itu lahir, ya. Dan kemudian tantangan berikutnya, seperti ketika dunia berusaha mewujudkan MDG adalah bagaimana SDG ini harus berhasil, bagaimana SDG ini bisa berhasil. Nah, tentunya harus ada strategi, policy yang tepat, ya, yang tentunya harus diikuti dengan real action. Nah, dari pengamatan kami memperhatikan bahwa ekonomi sirkuler, kalau ini diterapkan dengan baik, akan bisa menjadi salah satu solusi agar implementasi SDG bisa berjalan dengan baik. Ya. Alasannya adalah karena saat ini dunia menghadapi problem, ya. Kalau kita tidak mau bicara dunia, saya ingin batasi di Indonesia lah, ya. Indonesia sebenarnya kalau mau jujur kita berada dalam kondisi darurat sampah, ya. Ini yang barangkali tidak pernah diangkat atau tidak pernah didiskusikan secara publik, ya. Karena kita menganggap sampah itu urusannya Pemda, ya, bukan urusan nasional, ya. Sehingga tidak pernah menjadi isu nasional yang harus diselesaikan secara urgent. Namun pada kenyataannya, meskipun ini masalah daerah, yang menderita itu adalah masyarakat lokal, ya. Karena merekalah yang harus terekspos dengan sampah itu. Apa dampak terberat dari sampah? Dampaknya adalah polusi itu sendiri, ya. Polusi sebagai bagian dari terjadinya dampak perubahan iklim, ya. Karena polusi dari sampah, ya, yang apalagi sampah makanan itu menghasilkan gas CH4 yang sebenarnya sangat berbahaya, ya. Dan bahkan dari berbagai ulasan sebenarnya banyak yang menganggap enteng masalah sampah. Bahkan di antara kita atau di antara keluarga kita, tetangga kita, warga di sekitar kita, masih banyak yang membakar sampah begitu saja sebagai solusi. Padahal membakar sampah begitu saja menghasilkan berbagai partikel yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Dan artinya bisa menurunkan mutu kesehatan manusia itu sendiri. Jadi dari dampak sampah, tanpa saya harus menyebut satu persatu goal dalam SDG yang bisa terpengaruh, kita tahu bahwa dampaknya ini luar biasa, dan untuk Indonesia khususnya, apalagi di kota besar, ini adalah masalah urgen yang harus segera diselesaikan. Bayangkan Jakarta setiap hari, ya kita bicara setiap hari ini, menghasilkan 7.000 ton sampah, ya, yang harus akhirnya dibawa ke TPA, ya, di Bantar Gebang. Ya, Bantar Gebang bukan di Jakarta, Bantar Gebang itu di Bekasi, ya. Dan kalau Bapak Ibu ada yang pernah ke Bantar Gebang, akan bisa melihat bahwa ketinggian dari gunungan sampah itu sudah mencapai ambang batas maksimal yang dimungkinkan.
Kalau tidak salah, ambang batas yang dimungkinkan adalah hampir 50 meter. Saat ini tingginya sudah hampir 43 meter, ya. 43 meter timbunan sampah, ya. Sudah pasti ini adalah dampak yang sangat tidak mengenakan bagi masyarakat di sekitar Bantar Gebang, ya. Inilah salah satu contoh bahwa sampah itu sudah menjadi darurat. Nah, pertanyaannya kenapa sampah terjadi di halaman berikutnya? Sampah terjadi karena kita sudah keasikan, ya, untuk menjalankan yang namanya ekonomi linier, ya. Sama seperti saya sebagai ekonomis diajarkan di pelajaran mikro, ya, teori ekonomi mikro, fungsi produksi, output adalah fungsi dari input. Inputnya apa? Capital dan labor, ya. Jadi intinya dapatkan inputnya, capital, labor, natural resources, kemudian dengan teknologi dilakukan produksi, dihasilkan output, kemudian outputnya dipakai. Nah, yang kelupaan adalah ketika input menjadi output, itu ada waste, ya. Atau ketika outputnya sudah tidak dipakai lagi, juga menghasilkan waste. Nah, waste ini seolah-olah dianggap adalah sesuatu yang given. Ya pasti ada. Nah, tapi tidak pernah dibicarakan bahwa waste ini, kalau tadi mengikuti istilah yang disampaikan Bu Erna, kalau tidak diinternalisasi dalam perhitungan ekonomi, akan tetap menjadi bagian yang seolah-olah neglected, ya, bagian yang diabaikan, diignore, sehingga akhirnya menimbulkan externality yang besar. Nah, karena itulah konsep linier harus berubah menjadi sirkuler, di mana sampah yang tadinya dianggap adalah benar-benar waste, limbah, atau sisa residual yang nggak perlu diperhatikan, bisa diolah kembali menjadi suatu sumber daya baru. Jadi artinya ekonomi sirkuler akan memberikan manfaat ekonomi karena sumber daya baru ini kalau diolah menghasilkan produk baru. Jadi tambahan output, ya, manfaat ekonomi, manfaat lingkungan karena bisa mengurangi polusi dari sampah, manfaat sosial karena bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat yang terlibat dalam pengolahan sampah, dan juga mengurangi dampak jelek sampah terhadap masyarakat sekitar, dan manfaat sumber daya sendiri, karena kita bisa menghasilkan sumber daya baru. Nah, karena itulah diperlukan yang namanya teknologi, ya. Bagaimana sampah dari yang tadinya kita jauhi, ya, karena memang tidak menarik, bau, kotor, jorok, dengan segala macam sesuatu yang tidak enak, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kata ajaibnya ya teknologi tadi. Ya, pertanyaannya teknologi seperti apa? Dan ternyata sudah cukup banyak berbagai alternatif teknologi untuk menjadikan sampah sebagai resources. Ya, how to change the waste into resources, itulah inti dari circular economy. Ya, apa saja contohnya? Satu contoh yang saya lihat sudah langsung di Bantar Gebang, kebetulan yang mengembangkan ini pensiunan deputi di Bappenas, Pak Kennedy Simanjuntak, itu adalah mengubah black soldier flies, ya, larva lalat hitam yang bisa mengubah sisa makanan, ya, menjadi pupuk organik yang kaya unsur hara, dan akhirnya bisa menjadi alternatif dari pupuk urea yang dibuat secara kimiawi. Ya, ini adalah pupuk yang lebih alamiah. Dan ini saya yakin di dalam jangka panjang untuk kesuburan tanah sendiri lebih sehat dibandingkan pupuk urea yang katanya kalau sudah terlalu istilahnya overdosis lah, istilahnya malah membuat tanahnya tidak bisa sesubur biasanya. Ya, teknologi lainnya adalah waste to energy, ya, mengubah sampah menjadi listrik. Yang saya yakin tadi sudah masuk juga dalam skenario di Belanda, ya, karena saya lihat sendiri bagaimana di Denmark sampah di kota Copenhagen itu langsung diubah menjadi listrik. Teknologinya ada anaerobic digestion, ada hydrothermal carbonization, ya. Demikian juga ada teknologi gasifikasi dan pirolisis yang memusnahkan sampah, kemudian bisa diubah selain menjadi listrik, biofuels, bisa juga menjadi amonia. Ya. Jadi kalau melihat apa saja produk yang bisa dihasilkan, ini adalah sebenarnya kita harus mengatakan sampah itu bukan sesuatu yang tidak ada harganya atau negative price. Sampah itu justru adalah suatu sumber daya yang harus dijaga, dikembangkan, dan dioptimalkan pemanfaatannya. Ya,
Nah, kalau kita lanjut kepada waste to energy, ya, karena ini yang sekarang menjadi perhatian saya, karena bagaimanapun kalau kita bicara in reality, bagaimana mengurangi timbunan sampah di landfill, ya, atau timbunan sampah di TPA, tidak ada cara lain kecuali kita harus memakai waste to energy. Ya, artinya reduce, reuse, recycle jelas penting, tapi tidak akan cukup untuk bisa menghapus sampah dari TPA. Secara signifikan jumlah bisa berkurang kalau ada waste to energy. Ya, nah contohnya kalau kita lihat tahun 2018 limbah padat perkotaan menyumbang 43.000 ton CO2 ekuivalen, ya, CO2 ekuivalen, setara dengan 34% dari greenhouse gas emission untuk sektor waste, ya. Jadi ini jumlah yang signifikan. Nah, tetapi dengan teknologi maka potensi greenhouse gas emission yang besar tadi bisa dibuat sistem energi yang negatif karbon, ya, yang juga apalagi ada byproduct-nya. Nah, ini yang biasanya menarik, ya. Kalau orang yang berpikir benar-benar ekonomi dan bisnis akan mencari apa byproduct-nya, yang tentunya komersial. Byproduct-nya adalah the future energy yang namanya hydrogen fuel, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, ini skema yang ada di atau bagan yang ada di kanan bawah, dari limbah padat, biological drying bisa dilanjutkan menjadi RDF, refuse derived fuel, bisa juga biological drying itu menghasilkan langsung dijadikan listrik, ya, dengan metode ya insinerator misalnya. Nah, dari RDF sendiri, selain RDF-nya juga bisa menjadi sumber dari listrik, RDF sekarang sedang dikembangkan PLN bisa menjadi co-firing dari coal power plant, ya. Jadi misalnya 95 dari 100% coal di convert into 95% coal and 5%, let's say from any type of RDF. Ya, Pak Bambang, waktunya sudah 10 menit, Pak. Oke, wood pellet dan yang lainnya. Nah, dari situ kemudian juga bisa menghasilkan listrik. Jadi banyak sekali varian dari limbah yang menghasilkan listrik. Nah, kemudian ada produk sampingannya, yaitu hydrogen fuel, kemudian juga yang barangkali masih mahal, tetapi akan penting kemudian hari adalah carbon capture utilization and storage yang bisa membuat karbon negatif, ya, karena dia bisa menghilangkan net CO2 dari atmosfer. Nah, terakhir tentunya kembali lagi sebagai ekonom, kalau saya ingin meyakinkan orang-orang di bisnis untuk mau masuk ekonomi sirkuler, their main question is how prospective it is from business standpoint. Dan untuk ekonomi, kalau saya lihat, baik dari berbagai sumber, ternyata ekonomi sirkuler, at least di Indonesia, bisa meningkatkan PDB hampir 700 triliun rupiah, setara dengan 2.5% of our GDP pada tahun 2030. Ya, ini memang akumulasi, ya. Kemudian, selain itu, untuk keperluan pembangunan dan sosial, bagian dari SDG, ini juga bisa menciptakan 4.4 million job opportunities, new job opportunities. Jadi ini adalah suatu potensi ekonomi yang luar biasa. Ada nilai output-nya, ada penciptaan lapangan kerja yang besar. Sehingga kesimpulannya, Bapak Ibu semua, kita tetap harus dorong aktivitas ekonomi. Indonesia needs Halo, tes. Putus kah? Terputus Pak Bambang ya? Oh, terputus Pak Bambang. Oke. Mungkin waktunya juga sudah lewat. Pak Bambang. Sirkuler bisa menjadi solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sedikit terputus Pak Prof Bambang, tapi nggak apa-apa. Sudah bisa terlihat. Terima kasih atas penyampaian dari presentasinya Pak Prof Bambang. Sangat memberikan ini ya, bagaimana peran teknologi ya, terutama tadi ekonomi sirkular bisa menjadi salah satu solusi ya di sini ya. Dan tadi sangat menarik kalau saya catat black soldier flies ya, ternyata mengubah makanan menjadi pupuk, ini juga suatu hal yang menarik ya. Kemudian waste to energy ini memang merupakan suatu solusi yang sering kita bahas ya Pak Prof Bambang,
termasuk teknologi gasifikasi dan pirolisis. Ini akan menjadi catatan nih untuk acara kita. Terima kasih Pak Prof. Bambang. Selanjutnya saya akan lanjutkan pada speaker berikutnya, Prof. Eric Harris. Our next speaker, good morning. Our next speaker is Honorable Prof. Eric Harris. How are you, Prof? Very fine, thank you very much. Ja, hoe gaat het? Alles goed? Ja, alles goed. Yeah, welcome to Indonesia through the Zoom. Allow me to read your curriculum vitae. So, Prof. Eric Harris is a professor in green chemical reaction engineering at University of Groningen, obtained a PhD degree from the University of Groningen in the field of applied catalysis, and followed by a postdoc at the University of Oxford. His research interests concern the development of efficient catalyst technology for the conversion and renewable carbon, biomass, CO2, and plastic recycling. For Prof. Eric, the time is yours. Yeah. Thank you very much for this very kind introduction. It's really my pleasure to give a presentation in this seminar, and I'm really grateful for the organizers to allow me to present. My name is Erik Harris. I'm a professor in green chemical reaction engineering from the University of Groningen. My presentation will be rather technical in nature, and the title is Renewable Carbon to Chemicals. Now, what am I going to do in this short presentation? I will say something about the challenges for the chemical industry, particularly how to green up and how to come to what I call renewable chemicals. Particularly plastics will be the focus. Then we will have a look at what actually are the alternatives for the current petrochemical, non-sustainable carbon type of materials. And I will give you a number of examples for that. And then I'll end up with some conclusions. Now, first of all, we have quite some challenges ahead of us, and this has been mentioned already in the previous presentations. And policies in the EU and also the Dutch policies, they want us that we strive for CO2 neutral societies in 2050. I tried to look up the ambitions for Indonesia, but unfortunately I was not able to find them. But I assume you also have similar ambitions in Indonesia. Now, this is all in the European Green Deal, very ambitious targets, which we'll have to meet in the short future. Now, let's have a look at the current chemical industry. When we look at, my presentation will be about chemicals. So chemicals from in the current situation from crude oil. And of course, we need a replacement for crude oil. We have to green up the chemical industry. And major products, outlets for the chemical industry are, for instance, plastics. And so they will be also mentioned in my presentations a number of times. So how we make chemicals at the moment, and plastics, we take crude oil, put it in an oil distiller, in a distillation column, and we separate it in different fractions, which you see on the right side. And then you see here, for instance, the fuels, gasoline, kerosene, but particularly the naphtha fraction, and this one here, is the feed for the petrochemical industry. So this is the one we use to make, for instance, plastics. Now, what you see, the situation is, currently most of the plastics are made from fossil resources, from crude oil. There's one exception, which is the oleochemical industry. How can we green this up? How can we make it sustainable for the future? So how can we get rid of, let's say, carbon from fossil resources? Now, what we have to do then is use renewable carbon. And what type of renewable carbon do we have available? Actually, we have three sources. We can use CO2, we can use biomass, and the last one on the right, we can also use recycled plastics. And this renewable carbon we can then use to make chemicals, but we can also use them to make fuels. I will give, in my presentation, I will particularly focus on biomass and on plastic recycling. I do not have time to talk about the use of CO2 as a form of renewable carbon. First, let's focus a bit on biomass. Biomass as a source for green chemicals. Now, if we look to the use of biomass, we can actually discriminate a number of strategies how to use them. On the left side, you'll see the biomass source, whatever it is. On the right side, you see the applications.
let's say, where we can use the biomass. You have to think about heat and power, transportation fuels, bio-based chemicals, and bio-based materials. My feeling is that we should use biomass, particularly to make bio-based chemicals, and not for heat and power generation, and also not for transportation fuels. There's a particular reason for that, and one of them is that the size, so the scale, the number of tons of the available amount of biomass on the world fits better with bio-based chemicals, so the synthesis of plastics, than for transportation fuels. There's just not enough biomass to cover and for the needs of all these sectors. If you want to use biomass, then you can use a number of platforms. There are a number of technologies available. A high temperature platform like combustion, gasification, pyrolysis, hydrothermal liquefaction. And we also have the low temperature platform. And for instance, hydrolysis, fermentation, and separation in fractions. In my presentation, I will particularly focus on bio-based chemicals. And I will give one example of how we can use biomass to make bio-based chemicals. And this is actually an example from our own lab. And the idea here is the following. If we look to the polymer industry, the plastics industry, as said before, they now mainly use fossil resources as the source of carbon. And what is often used in this chemical industry are these chemicals. They are known as aromatics. And aromatics, also known as BTX. Now, don't look at the chemical structures, it's not that important. But aromatics, they are very important base chemicals in the petrochemical industry used to make plastics. At the moment, these aromatics are not green. So our idea was, let's try to use biomass to make green aromatics and then use these aromatics to make polymers. Yes. Now, why would we like to do this? Yeah, okay, we already said so. There's a need for green plastics. And if we use biomass as a source, it will be green. And secondly, also, there's a strong drive because there's a lot of plastics produced at the moment. And it is estimated that plastic production will rapidly rise in the coming years. So there's a strong need to make green polymers. Now, just to give you an example, the technology we use to convert biomass to aromatics is pyrolysis. Mentioned already several times, also in the previous presentations, a very good technology to do a lot of things and to come up with interesting products. So pyrolysis we use to make aromatics, and then these aromatics we convert to polymers. Now, this is still in a very early stage of development of the technology. So we do this in our laboratory on milligram scale, and we scale it up to, let's say, 500 grams per hour in very small pilot plants. And then here a larger pilot plants on a tens of kilogram per hour scale, which we actually have in operation on our campus in Groningen, where we can make green BTX, which we then use to make these plastics. So this is a nice example, only one of the examples, where we can use biomass to green up the chemical industry. The second source of renewable carbon is recycled plastics. And I would like to give you some examples also in this arena. We all know the plastic challenge. Also in the previous presentation, it was already said. Large amounts of waste. Eric, another 2.5 minutes, please. Thank you very much. A lot of waste plastics, and we have to do something about it. We have to recycle them. Now, if you look to plastic recycling, then you see there's a number of loops available, a number of possibilities. On the left side here, you see the virgin feedstock, and let's say the monomers to make the plastics. And there's a whole chain to actually make the materials and the plastic packaging materials which we use. Now, typically we throw them away, but the idea will be that we recycle them. And there are many ways to recycle. You can do it mechanically, you can do depolymerization, and you can also do feedstock recycling. Particularly for polyolefinic waste, which is a very large majority of the waste, only feedstock recycling is feasible. And the technology we can use for that is, again, pyrolysis. So the idea will be the following. You have your waste plastics, you pyrolyze it again. What you end up then is an oily product, low molecular weight plastic material. We call this a plastic naphtha. And this material you could, again, reuse. Now, how would this work?
Again, in your oil refinery, what you do then is you have your plastic naphtha and you bring it in a certain point in your oil refinery, and in that way you use existing infrastructure to actually recycle your plastic materials. Now, what are the major challenges in this field? Because it's not happening yet. And there are all kinds of initiatives, we're in transition periods, but what are the challenges? Now, first of all, we have to look for sustainable feeds. This is particularly for biomass. And we have to look for feeds which are not in competition with food. We have to particularly use agricultural residues, for example. Secondly, what is a major challenge is the techno-economic feasibility. How can we compete with fossil resources? So we have to make these processes very efficient. We have to make every carbon which goes in the production units should end up in the products. Also a major issue is logistics and biomass and also plastic recycling. If you do that, you have to transport around a lot of material. And finally, which is often neglected, is to scale up technology from lab scale to a commercial unit is something which is not easy. It doesn't happen overnight. And this whole process of scaling up is demonstrated here in the bottom part. You have to go through a number of stages. And this is the technological readiness level. This is the invention, technological readiness level 1. And at the end, technological readiness level 9 is when you have a commercial unit. And this goes through a whole sequence. And this takes a lot of time, a lot of effort, and a lot of R&D. So my conclusions are, I think we have several alternatives available for fossil carbon to be used in the chemical industry, for instance, for plastics. And examples are CO2 from point sources, biomass, and recycled plastics. But be aware, this is a transition and will require time, major investments, also in money, but also in people, a lot of research and development activities to come up with innovations, to be able to compete with fossil resources. And what is very important is commitment from all stakeholders. If certain stakeholders have different agendas, then actually this will not happen. And I thank you very much for your kind attention. Yes, thank you very much, Prof. Eric Heers, for your very good presentation. Yes, this is all about chemicals. I like about you mentioned about the technology readiness level. Yeah, we'll talk about this very much in Indonesia, how we can achieve this technology level in a nutshell, and then it comes to the innovation. Yeah, and also about mention about it doesn't happen for overnight. Yeah, for scale up and demonstration. This is long of process. Yeah, that is what we need concern about. But I like your presentation about biomass application strategies. I think this is a good example for Indonesia. But anyway, thank you very much, Prof. Eric Heers, for your presentation. Oke, selanjutnya izin saya masuk kepada pembicara selanjutnya, Dr. Tirto Prakoso yang sudah hadir bersama kita pada siang hari ini. Terima kasih, Pak Dr. Tirto. Sama-sama, Pak Dr. Barman. Ya, izin Pak Tirto, saya membacakan sedikit mengenai bibliografi. Jadi Pak Tirto adalah sarjana teknik dari industri dari ITB ya, kemudian Master of Chemical Engineering dari Keio University Tokyo dan PhD Chemical Engineering Keio University in Tokyo. Research field-nya di processing system for producing biofuels and chemicals from biomass and crop oils. Ya, ini sejalan nih dengan Prof. Yes, yang sudah disampaikan tadi rupanya ya. Professional experience, share of sustainable development goals in ITB, Chairman of Bioenergy National Standardization in Ministry of Energy and Mineral Resources and member of Indonesian Bioenergy Expert Society. Jadi memang banyak terkait dengan bioenergi ya Pak Prof. Pak Prof. Mohon izin 10 menit untuk menyampaikan paparannya, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Barman atas introduction-nya. Saya kira sudah terlihat Bapak Ibu. Ya, jelas Pak. Ya, perkenankan saya untuk bisa menyampaikan, akan tetapi saya akan lebih banyak menyampaikan tentang SDG Center atau SDG Network di ITB begitu. Ya, dan juga kegiatan-kegiatannya yang sedang dan telah dilakukan begitu, dan kemudian juga expert-expertnya. Baik, jadi saya beri judul Peran Sains, Teknologi dan Inovasi dalam Akselerasi SDG di Indonesia. Demikian. Baik, jadi pertama kali saya sampaikan bahwa SDG Center ini masih sangat muda. SDG Network kita sebut ya.
didirikan 27 Januari 2019. Pada saat itu masih Pak Kadarsah sebagai rektor, kemudian juga Pak Profesor Bambang sebagai Menteri Bappenas waktu itu hadir, ya, dan beberapa pejabat ITB di sini juga hadir dalam peluncurannya begitu. Jadi masih sangat muda. Kemudian latar belakangnya tentunya adalah bahwa adalah suatu mandat ya dari negara bahwa SDG di Indonesia ini harus bisa diakselerasi, ya, dan salah satunya adalah bahwa universitas adalah mempunyai peran yang sangat penting. Nah, sehingga itulah kami didirikan. Dan kemudian pada saat ini expert-expert kita yang merupakan dosen-dosen di ITB, ya, di sini ada Pak Dr. Panji, Pak Dr. Fadil, Ibu Teti Armiati Argo, kemudian Pak Anjar Dimara. Kita berlima di sini, ya, yang berusaha untuk menjalankan SDG Center atau SDG Network di ITB. Demikian. Dan kemudian penekanannya ada di nomor 2, ya, kemudian nomor 4, SDG nomor 2, nomor 4, kemudian nomor 6, nomor 7, nomor 9, nomor 11, 13 dan 17. Sebetulnya juga ada Life Below Water, ya. Itu juga merupakan penekanannya di sini. Baik, visi misi tentunya seperti biasa kita punya, ya, menjadi pusat yang terkemuka, ya, kemudian menjadi hub, ya, penghubung sivitas akademika ITB dengan dunia, dan juga menyediakan berbagai solusi teknologi, ya, dalam berbagai bidang, ya, tentunya untuk mendukung akselerasi dari tercapainya SDG, kemudian juga memberikan konsultasi pemecahan masalah teknik, ya, yang tentunya juga untuk mendukung tercapainya SDG. Slide-nya ada 23, jadi saya agak cepat-cepat saja. Dan kemudian di sini adalah bidangnya Dr. Teti Armiati Argo, ya. Jadi beliau banyak kegiatan di peningkatan SDG di wilayah kota dan desa begitu, ya. Jadi bagaimana mengukur, ya, yang berupa indikator-indikator, ya, dari kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam suatu SDG desa atau kota gitu. Jadi di sini kami menghubungkan antara sains, ya, kemudian kebijakan dan masyarakat kota, kemudian kita nilai sejauh mana indikator-indikator yang bisa dimonitor, ya, ini bisa maju begitu. Nah, karena peran indikatornya sangat penting, ya, jadi ini sebetulnya representasi dari teknologi yang kita sematkan ke dalam suatu urban atau kota maupun desa begitu. Dan kemudian juga berikutnya adalah remote sensing. Ya, jadi remote sensing ini expertise dari Bapak Dr. Anjar Dimara begitu. Nah, jadi remote sensing ini ya sangat penting, ya, tentunya dalam memonitor SDG secara lebih detail bahkan, ya, tetapi secara lebih kita bisa melihat, ya, sejauh mana kemajuan dari suatu SDG di dalam suatu perkotaan atau dalam suatu daerah begitu, ya, dengan teknologi satelit observasi bumi untuk contohnya di sini adalah teknologi observasi bumi untuk pengembangan produk spasial strategis, ya, ini untuk pemantauan progres pencapaian SDG di Indonesia. Nah, jadi ini kami bisa lakukan, ya, jika nanti ada yang tertarik untuk juga bisa menggunakan teknologi ini, bisa menghubungi SDG Network ITB. Kemudian juga di sini bisa dimodelkan skenario, ya, akumulasi sampah plastik di muara sungai Indonesia. Nah, kemudian nanti dihubungkan dengan capacity building dari suatu masyarakat, ya. Kemudian sejauh mana kemajuannya, ya. Jadi perubahan dari waktu ke waktu, ya, dengan remote sensing ini dapat kita lakukan. Nah, ini saya kira sangat mendukung, ya, bagaimana memonitor kemajuan SDGs di Indonesia. Kemudian juga ekosistem pesisir dan manajemen perikanan begitu, ya. Ini juga bisa bisa kita monitor begitu. Kemudian dari Pak Dr. Fadil di sini ada menyampaikan suatu inovasi yang namanya City Living Lab begitu. Nah, di mana di sini adalah, ya, apa itu Smart City Living Lab adalah pendekatan untuk implementasi inisiatif Smart City di daerah terbatas, ya, misalnya saja percontohan.
sehingga dampak dari implementasinya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat ya, dan juga dapat terukur. Nah, jadi hubungannya sudah seperti demikian. Jadi Smart City Service ini kemudian digunakan oleh masyarakat ya. Kemudian bagaimana ya kualitasnya itu dapat diukur ya, dengan kemudian memberikan feedback kembali ya, sehingga feedback yang diberikan ini tentunya dapat meningkatkan ya kualitas kehidupan dari suatu masyarakat di perkotaan seperti itu. Baik, jadi programnya banyak yang sudah dilakukan oleh Bapak Dr. Fadil ini. Itu adalah Smart Mobility, Smart Waste Management, Smart Economy ya, dengan kegiatan dan outcome ya yang ada disampaikan di sini, tapi saya kira juga tidak dibacakan satu persatu karena cukup panjang, waktunya hanya 10 menit. Kemudian Smart Mobility, Smart Waste Management ya, yang masih yang tadi ya Bapak Ibu, demikian ya. Kemudian stakeholder-nya tentunya banyak ya, di dinas-dinas yang terkait dalam satu daerah ya. Kemudian bagaimana cara pembagian perannya gitu. Nah, itu juga dilakukan ya di SDG Center ini, SDG Network ini. Dan kemudian masih selaras ya dengan yang disampaikan oleh Pak Prof. Bambang Brojonegoro ya. Kemudian juga oleh Profesor Eric Harris ya. Nah, jadi kami juga mengembangkan ya community based electric power plant ya, kemudian juga hubungannya dengan bioenergi dan waste to energy. Nah, contohnya di sini adalah model biomass to energy, di mana ada nursery-nya ya, untuk dalam hal ini yang dikedepankan adalah bambu ya, ini oleh rekan kami dari suatu dari satu perusahaan begitu, yang juga telah bekerja sama dengan SDG Center ini ya. Dan ini pola-pola ini dikembangkan ya, kami sudah melakukan feasibility study untuk mencoba menerapkan ini ya, selain di Mentawai yang mereka sudah lakukan ya, di NTT ya, di Nusa Tenggara Timur, di Kupang dan sekitarnya akan dicoba untuk mengembangkan biomass based community seperti itu. Pak Prof, Pak Dokter, mungkin 2 menit lagi Pak. Oke, siap, terima kasih ya. Kemudian selanjutnya ini adalah unit-unit pengolah yang kami sediakan ya, terutama untuk waste cooking oil to biodiesel ya. Sekarang Indonesia adalah pengekspor waste cooking oil yang cukup besar ya, dan LSM ataupun organisasi pengumpulnya juga sudah banyak ya. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa memproduksi di Indonesia. Kami sudah ada teknologinya seperti itu. Kemudian juga municipal solid waste ya diubah menjadi RDF. Ini adalah kepakarannya Pak Panji begitu ya. Ini juga dikembangkan gitu. Jadi dikembangkan agar tadi ya, sebetulnya ini dapat digunakan untuk sampah-sampah yang digambarkan oleh Pak Prof. Bambang tadi menggunung ya. Jadi sampah-sampah itu diubah menjadi RDF ya, refuse derived fuel begitu. Dan kemudian bisa digunakan ya, salah satunya yang paling banyak digunakan saya kira adalah untuk co-firing salah satunya ya, dan juga untuk bahan bakar terbarukan lainnya. Nah, ini sebetulnya kita punya teknologinya, hanya saja bagaimana cara menerapkannya ya dengan skala yang demikian besar untuk suatu tempat pembuangan akhir ya. Nah, ini adalah percobaan-percobaannya yang ada di laboratorium teknik mesin begitu. Ini yang sudah kami lakukan. Baik, masih banyak lagi kerjasama dengan misalnya entitas pemerintah, entitas swasta ya, kemudian juga review green bond kami lakukan juga ya. Sudah cukup banyak yang kami lakukan, dan ke depan, dan juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa kita membantu universitas ya untuk dapat lebih maju dalam hal ya ITB ya tentunya untuk dalam hal SDG-nya begitu ya. Di pemeringkatan yang terkait SDG kami juga membantu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator, dan kemudian jika diperlukan dapat melihat website kami yang saya kira sangat update ya, dan juga sebetulnya ada Instagram kami juga, dan kemudian juga bisa menghubungi via email di sdgcenter@chitb.id. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak moderator. Terima kasih Pak Prof. Tirto Prakoso atas presentasinya.
memberikan harapan yang luar biasa ya Pak ya, terkait dengan existing teknologi yang sudah ada ya. Yang sering kita persoalkan memang kadang-kadang adalah bagaimana mengarungi lembah kematian ya. Nah, betul. The Valley of Death itu yang mungkin lama nih Pak ya. Iya. Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Ibu juga seperti itu. Tapi ya semua yang disampaikan tadi sebenarnya memberikan harapan kepada kita ya, bahwa SDG Center punya peran yang luar biasa ya, terkait dengan berbagai macam hal yang mungkin akan bisa kita implementasikan ke depan. Kita tidak berhenti di sini, makanya acara forum seperti ini sebenarnya adalah bagaimana kita mensosialisasikan ya Pak Dr. Tirto ya, bahwa teknologi ada, existing, siapa yang mau menggunakan dan siapa yang bisa memanfaatkan, itulah harapan kita ke depannya untuk bisa dijadikan sebagai ya referensi lah. Jadi tidak ada menara gading lagi ya Pak Dr. Tirto ya. Betul. Terima kasih. Kami sangat mendukung Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya sudah hadir bersama kita Pak Gombong Primatjaya yang sudah hadir bersama kita. Terima kasih. Ya, apa kabar Pak? Dr. Barman. Ya, terima kasih. Sebagai Ketua Ikatan Alumni ITB ya 2021-2025. Kemarin saya cukup mengikuti prosesnya Pak, karena banyak kawan-kawan juga saya yang terlibat. Ya, mohon izin saya akan menyampaikan terkait dengan CV dari Pak Gembong. Pertama, jadi Pak Gembong menyelesaikan S1 di Teknik Mesin ITB, kemudian di S2 di MBA Rajes University ya tahun 1992. Kemudian riwayat pekerjaan, pernah menjadi wakil dirut di Pertagas, kemudian menjadi senior staff of President Director dari PT Indonesia Power, kemudian menjadi di Kementerian Koordinator Bidang Maritim ya sebagai senior staff of LNG and Power Plants dan sebagainya. Banyak pengalaman dari Pak Gembong. Selanjutnya Pak Gembong mohon izin menyampaikan waktu 10 menit terkait dengan tema kita pada hari ini. Silakan Pak Gembong. Ya, saya dikasih tugas menanggapi. Sebetulnya ini yang saya tanggapi orang-orang yang lebih hebat daripada saya. Tema workshop pada sore hari ini tentang pemanfaatan teknologi untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia atau Technological Approach for Sustainable Development in Indonesia, itu memang sangat relevan ya. Dan memang sebagian sudah diimplementasikan di Indonesia meskipun belum dalam skala yang besar dan meluas ya. Tentunya ini sangat aktual dan tepat bagi Indonesia yang sekarang ingin keluar dari middle income trap ya, kita menuju ke negara maju. Dan sesuai juga dengan visi misi Ikatan Alumni ITB untuk fokus kepada 3 hal. Pertama food, kemudian energi, yang ketiga water, di mana view ini adalah pokok dari program-program kerja yang akan kita usung ke depan, tentunya dengan menambahkan teknologi-teknologi yang tepat untuk meningkatkan added value bagi masyarakat yang ada di Indonesia ini. Termasuk diantaranya inovasi di bidang biofuel, kemudian aquaculture, kemudian juga akses kepada air. Kita sudah mengawali kemarin ini dengan mencoba membangun akses kepada kemudahan kepada air dengan menggunakan teknologi free cost energy yang dibangun oleh teman-teman dari SDGs Ikatan Alumni ITB menggunakan teknologi yang sederhana. Dan tentunya ini akan terus dilanjutkan agar di periode kepengurusan saya ini inisiasi untuk melakukan added value pada seluruh kehidupan masyarakat itu bisa terlaksana. Mohon maaf, telepon. Kemudian juga kami melakukan vaksinasi nasional. Kami sudah melaksanakan di 20 kota dan di 10 provinsi, membantu masyarakat yang sulit mengakses kepada vaksinasi, karena tentunya ini related juga dengan pembangunan yang berkelanjutan, ya, karena pandemi ini betul-betul berdampak pada kehidupan masyarakat kita di Indonesia ini. Tadi Ibu Erna Witular
menceritakan bagaimana SDGs itu diawali di tahun 1983, kemudian berlanjut sampai saat ini dengan segala keterbatasan dan juga berkembangnya ilmu pengetahuan dan perekonomian yang berkelanjutan ini membawa dampak positif bagi pertumbuhan dunia dan pertumbuhan Indonesia. Juga mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Terima kasih. Thank you for Professor Cornel Bloch yang tadi juga menyampaikan presentasinya berjudul Speeding the Electricity Transition. Tentunya kita akan harus banyak belajar dari Belanda bagaimana kita membuat policy agar harapan kita bersama untuk menjalankan transisi dari energi yang sekarang menuju ke energi yang ramah lingkungan itu bisa secara konsisten bisa terlaksana. Kemudian tadi senior saya Profesor Bambang Brojonegoro juga menyampaikan circular ekonomi. Kita meninggalkan linear ekonomi ini juga menjadi penting ya, karena dengan strategi yang tepat dan real action maka kita akan menuju ke sana. Nah, memang sayangnya kita belum secara konsisten dan concern terhadap isu-isu ini sehingga di sana sini masih banyak masalah, termasuk tadi juga disampaikan oleh Prof. Bambang bahwa kita berada di darurat sampah di mana pemanfaatan sampah ini belum optimal sehingga dampak lingkungan dari sampah ini masih begitu besar di Indonesia. Dan ini kita punya PR besar untuk menguranginya. Tentunya teknologi-teknologi yang kita sudah miliki saat ini seharusnya bisa membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan. Dan kami ada di situ untuk secara bergotong royong dengan yang lainnya untuk turut serta dalam mengembangkan teknologi yang adalah kunci dalam pengelolaan sampah. Dan tadi juga diceritakan oleh Prof. Bambang bahwa ada byproduct yang bisa dihasilkan dari pengelolaan sampah ini. Dan ini merupakan added value bagi masyarakat kita seandainya kita melakukannya dengan baik. Kemudian waste to energy juga disinggung sedikit. Tentunya ini masih mahal ya dengan cara berpikir Indonesia sekarang ini yang renewable energy dianggap sumber energi yang mahal karena dibandingkan dengan coal dan fossil fuel. Tentunya pola pikir ini harus segera dirubah karena kita jangan hanya berpikir bagaimana kita mendapatkan energi, tapi juga bagaimana kita mengelola lingkungan dan menjaga lingkungan kita yang tentunya itu tidak bisa dinilai dengan uang. Dan tadi Profesor Bambang juga menyinggung bahwa ternyata circular economy ini membawa dampak pertumbuhan GDP 2,3 sampai 2,5% pada tahun 2030. Terus juga tadi Profesor Eric Harris tadi juga sangat menarik ya, menyampaikan CO2 netral di tahun 2050. Seperti kita ketahui bahwa sumber-sumber gas dan sumber-sumber minyak di Indonesia ini menghasilkan banyak sekali CO2. Tentunya menjadi PR kita juga bagaimana kita mengelola dan memanfaatkan CO2 ini untuk dijadikan produk-produk lain yang kemudian bisa memberikan dampak ekonomi yang baik bagi kita. Kemudian tadi juga masalah biomass menjadi plastic based product sangat menarik. Saya pengen melanjutkan diskusi nanti kalau ada waktu dengan beliau karena ini suatu tantangan yang cukup besar dan memang seharusnya Ikatan Alumni ITB berada di situ di barisan depan untuk memperjuangkan ini semua.
Tantangannya tentunya cukup besar, tadi sudah disampaikan, feedstock supply, sustainable feedstock supply, kemudian economic feasibility, apakah efisien atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah logistik juga jadi kendala, karena di Indonesia transportasi ini salah satu yang termahal di dunia ya, biaya logistik kita cukup tinggi. Izin Pak Gembong, waktunya Pak. Ya, 1 menit lagi. Dan scale up dari hasil research dari Profesor Erik tadi. Pada yang terakhir tadi Prof. Tirto Prakoso menyampaikan bahwa Indonesia sudah memiliki SDG Center atau ITB sudah memiliki SDG Center dan juga Smart City Living Lab. Tentunya ini bisa dimanfaatkan bersama, dan SDGs ini tidak bisa terlaksana dengan syarat, bisa terlaksana dengan syarat bahwa kolaborasi berbagai pihak antar bangsa, antar pemerintah, swasta dan masyarakat. Maka dengan adanya kegiatan ini yang didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kedutaan Besar Belanda, Kedutaan Besar Indonesia, ITB, TU Delft, Delft University, kemudian organisasi seperti kami, IITB, Nufik Neso Indonesia, INP Indonesia, IKANET, ini tentunya akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi kita semua. Terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih Pak Gembong yang sudah meresume ya sebagai responder dalam acara diskusi kita pada sore hari ini mengenai SDGs. Alhamdulillah nampaknya saya tidak perlu lagi susah-susah untuk menyimpulkan nih apa yang sudah disampaikan. Pak Gembong sudah adalah summary-nya ya. Jadi beberapa hal mungkin yang saya bisa catat adalah terkait dengan bagaimana tadi ya circular economy ini sebenarnya sebagai salah satu solusi, karena Pak Prof Bambang menceritakan banyak hal ya, perubahan kita dari linear ke ekonomi ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Nah, memang kita belum konsisten ya terkait dengan isu-isu yang ada gitu ya. Satu, nyambung semua ini mengenai masalah darurat sampah, ini mungkin satu hal yang bisa kita tackle langsung ke depannya, ini menurut saya ini sangat menarik. Kemudian waste to energy ini ya, emang isunya ini masih mahal, betul. Tapi ya ini merupakan adalah solusi masa depan ya, mungkin yang perlu kita perhatikan gitu ya. Dan yang hal menarik terakhir bahwa kita sudah memiliki SDG Center, jadi nggak perlu jauh-jauh. Juga ada Ibu Erna Witular ini yang sangat paham, ini udah begitu saya baca CV-nya, ini udah pengalaman yang luar biasa, bahkan mengikuti ya dari awal sampai akhir, baik pembicaraan secara global, secara regional, secara lokal, sebenarnya kita nggak ketinggalan. Ini adalah satu pesan yang luar biasa menurut saya. Saya rasa itu adalah diskusi kita pada sore hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembicara ya, Ibu Erna Witular, Pak Gembong, kemudian Pak Mr. Prof Erik Heres ya, kemudian Pak Tirto, kemudian tadi Pak Bambang yang sudah meninggalkan, Pak Prof Bambang yang sudah meninggalkan kita pada Kanada acara, kemudian juga Prof Cornelis Blok ya yang menjadi pembicara kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua terkait dengan konsep pembahasan pillars ya sustainable development ya yang kita sebut dengan SDG ini, bagaimana teknologi approach ya, jadi pendekatan teknologi dari mulai implementasi sampai dengan yang merasakan manfaatnya ini sebenarnya harus benar-benar merasakan semua ya dari segala sisi ya, dan kita harus tahu bagaimana proses ya implementasi NDG ini, bagaimana dengan proyek-proyeknya, dan juga bagaimana dengan feedback ya, feedback yang masukan dari sebenarnya pengguna atau yang perasa pemanfaatnya ini yang penting. Kita bicara banyak tapi kita tidak memperhatikan beneficiaries-nya, ini yang mungkin perlu kita jadikan sebagai perhatian. Demikian dari saya untuk moderator memoderasi acara siang hari ini. Saya kembalikan kepada yang terhormat Ibu Rosalin Siburian untuk melanjutkan kita pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Barman Tambunan. Ya, Bapak Ibu sekalian peserta workshop, kita sudah sampai kepada akhir dari acara sesi pertama, dan tidak kalah menariknya adalah sesi kedua yang akan diselenggarakan secara terpisah. Ada 7 acara sesi
dan linknya akan disampaikan di kolom chat yang Bapak Ibu bisa temukan sekarang maupun yang sudah diberikan melalui email. Sebelum saya mengakhiri acara sesi opening dan pertama ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vivi Yulaswati, Bapak Duta Besar Mayerfast, Ibu Ardis Toyers Braken, Ibu Rektor Reni Wirahadikusuma, Bapak Peter Van Taal, untuk semua dukungan demi terselenggaranya acara workshop ini. Berikut juga sambutan di siang atau pagi hari ini. Kami juga sebagai penyelenggara mengucapkan terima kasih atas pengetahuan yang kami dapatkan, kita semua dapatkan para peserta workshop pada siang atau pagi hari ini mengenai pembangunan berkelanjutan dari para pakar yang terhormat Ibu Erna Witular, Profesor Cornelis Blok, Profesor Bambang Brojonegoro, Profesor Eric Hayres, Bapak Tirto Prakoso, Bapak Gembong Primajaya, dan tentu saja moderator kita Bapak Barman Tambunan. Baiklah, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya mengarahkan untuk Bapak Ibu mengikuti sesi kedua yang terdiri dari sesi pertama mengenai biogas renewable energy atau energi terbarukan biogas. Sesi kedua mengenai community empowerment atau penerapan teknologi tepat guna, pengalaman dengan geng motor imut. Lalu sesi ketiga, sinergi between institution atau sinergi antar institusi. Sesi keempat mengenai aquaculture. Sesi kelima mengenai IT for village atau IT untuk desa. Sesi keenam mengenai clean and wastewater technology innovation in remote area atau inovasi teknologi air bersih dan limbah di wilayah terpencil. Dan yang terakhir adalah sesi ke-7, yaitu Mapping Challenges and Climate Adaptation Solutions with Online Citizen Science Platform Climate Scan, atau memetakan tantangan dan solusi adaptasi iklim dengan platform online Citizen Science dalam climate change. Saya mengucapkan selamat mengikuti acara workshop di sesi kedua, dan terima kasih telah mengikuti acara seksi pertama ini. Selamat siang, selamat pagi. Selamat siang semua. Selamat siang, terima kasih Prof. Erik. Terima kasih semua. Terima kasih. Thank you well, Prof. Erik Hayres. Terima kasih.